Jumpa lagi bersama saya Yehuda, si penginjil kampung. Pada kesempatan kali ini saya tetap mendoakan saudara, kiranya saudara mau buka hati untuk Yesus. Ya, kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya atau menunjukkan dirinya dan hadir bersama-sama dengan umatnya. Terambil di Yohanes 1 ayat 10-11, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus repot-repot jadi manusia? Yang pertama, manusia telah jatuh dalam dosa. Itu diakibatkan oleh Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di Kejadian 3 ayat 6. Itu dia, manusia jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Terus alasan Tuhan datang yang kedua, karena manusia telah hilang kemuliaan Allah. Kenapa hilang kemuliaan Allah? Dapat dilihat di Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Kenapa mereka dikenakan? Karena dosa menelanjangi mereka, membuat mereka malu. Karena dosa itulah yang menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Ketika manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tentunya manusia tidak bisa hidup bersama dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Dosalah menjadi penyebabnya. Pemisah antara manusia dan Allah adalah dosa. Dan yang ketiga, rusak gambar dan rupa Allah karena pelanggaran manusia. Ini alasan kenapa Allah harus datang ke dunia. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia melakukan pelanggaran tersebut, tentunya gambar dan rupa Allah itu rusak karena pelanggaran. Jadi Yesus datang untuk apa? Untuk memperbaiki itu semua, untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab kenapa? Sebab dosa yang menghalangi itu semua. Sebab dosalah yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Makanya Yesus datang untuk apa? Untuk memperbaiki. Ini dia, kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini alasannya. Yang berikutnya, karena Yesus adalah anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab di dalam Yesus engkau akan mengalami kehidupan yang kekal. Di Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Makanya Yesus datang ke dunia, itu adalah Yesus anak Allah. Dia datang ke dunia untuk memperbaiki benih. Ketika kita dilahirkan oleh daging, oleh persetubuhan antara suami istri menghasilkan anak, tetapi Yesus itu berbeda. Yesus dia tidak dilahirkan lewat perkawinan, tetapi Yesus ditaruhkan benih oleh Roh Kudus. Jadi benih itu adalah benih ilahi. Makanya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa selain melalui Yesus. Makanya Yesus adalah satu-satunya jalan
untuk kita dapat terhubung kepada Allah. Sebab kenapa? Sebab kita telah rusak. Gambar dan rupa Allah itu telah rusak pada setiap manusia. Makanya Yesus datang untuk apa? Untuk memperbaikinya. Lewat apa? Lewat benih ilahi. Karena kita semua udah lahir oleh daging, lewat persetubuhan tubuh. Jadi kita harus diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Yesus dan dibaptis. Sebab dibaptis itu adalah tanda kita mati secara daging. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sama seperti Yesus yang telah mati di kayu salib. Itu berbicara tentang kedagingannya mati. Itu hanya mati secara jasmani, tetapi tidak mati secara rohnya hidup. Bahkan ketika Yesus mati, dia bangkit. Dan itu yang menariknya. Sekian banyak Tuhan, hanya Yesus yang mati dan bangkit. Dan ketika engkau dibaptis, itu menandakan bahwa engkau telah mati. Dagingmu telah mati. Engkau telah menyalibkan dagingmu. Dagingmu telah mati bersama-sama dengan Yesus di kayu salib. Dan kehidupanmu yang baru telah bangkit. Dan ini kita makanya harus lahir baru di dalam benih ilahi. Kalau kita dulunya benih daging, sekarang kita benih ilahi. Kita bangkit bersama tubuh Kristus. Itu dia mengapa kita harus percaya kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Hanya dialah satu-satunya jalan supaya kita dapat kepada Allah. Dialah yang menjembatani. Karena semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Rupa dan gambarnya telah hilang. Jadi kenapa Yesus harus datang ke dunia? Yaitu supaya kita semua diselamatkan. Jadi percaya kepada Yesus, engkau akan hidup kekal. Siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan terbebas dari hukuman. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia akan menerima hukuman yang kekal. Shalom, salam penginjilan dari penginjil kami.